Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, dengan gebrakan Presiden Prabowo yang akan memberantas korupsi, paling tidak kita punya harapan bahwa pemerintahan akan memberantas korupsi tersebut. Namun sebaliknya ada beberapa pakar dan praktisi hukum yang memberikan gambaran kenyataan yang terjadi di dalam penegakan hukum kita. Nah, pada video kali ini, saudara, bahwa seorang pakar tata negara yaitu Profesor Mahfud MD memberikan penjelasan tentang bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia, dan lebih realnya lagi praktisi hukum Alvin Lee memberikan gambaran yang lebih real bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Masihkah kita berharap dengan Presiden Prabowo mudah-mudahan bisa memperbaiki? Nah, kalau tidak percaya silahkan disimak bagaimana kebobrokan penegakan hukum di Indonesia saat ini. Ya, hukum bisa dibeli, Pak. Oh iya. Kok uyanya cepat, Pak? Anda kok baru tanya sekarang? Udah lama nih. Saya pernah diributin orang. Ada seorang menteri lah, nanti sementirnya sebut terakhir, mengirim sebuah karikatur kepada saya. Orang desa datang ke pengadilan. Bapak, tolong saya mohon keadilan, datang ke sini. Lalu kata hakimnya apa? Apa kamu minta keadilan ke sini? Keadilan itu di sini dibeli, bukan diminta. Jadi bertanya, apa hukum bisa dibeli? Ya bisa dibeli. Bisa dibeli. Bisa dibeli. Oleh sebab itu, kalau Anda tidak sangat terpojok sekali, jangan berurusan dengan pengadilan. Tidak ada pidananya, dicarikan pidana bisa. Bisa. Anda melapor yang sudah dikenal kan di masyarakat, Anda melapor ke polisi misalnya untuk ke pengadilan, ini sudah mulai proses mau ke pengadilan kan ini. Melapor ke polisi sapi hilang satu, nanti harus biayanya untuk ngurus itu 5 sapi lagi. Lebih baik dah berurusan dengan hukum, hati-hati aja. Ikhlaskan sapinya. Ikhlaskan sapinya. Iya kan waktu itu juga sempat heboh-heboh review apartemen ditangkap ya. Ada teman saya tuh, teman saya dosen. Rumahnya dibongkar orang, di maling lah di mari, lalu uangnya 50 juta hilang di rumah gitu. Lapor polisi. Malah repot. Harus ini, mana saksinya. Terus pada akhirnya apa? Sudahlah saya enggak ngelapor, berhenti aja. Malah dikejar-kejar. Nggak boleh, kalau sudah melapor harus diteruskan katanya. Kamu berarti memberi keterangan bohong. Akhirnya keluar uang juga. Sudah uangnya hilang, nggak kembali, agar perkatnya selesai kasih uang udah tutup gitu. Coba. Rugi kan? Iya. Jadi kalau nggak mepet banget, jangan berurusan dengan hukum, polisi, jaksa, hakim. Gitu banyak. Kalau orang kecil tuh dimainin kan, diperas secara ekonomi ya. Maksudnya bukan secara politik. Orang kecil itu dimainin, tiba-tiba tanahnya hilang. Oh iya. Itu banyak tuh. Banyak ya tahu. Iya, tiba. Banyak ya makanya. Itu ngeri-ngeri banget yang begitu tuh. Berperkara pasti kalah. Itu kasus-kasus yang orang sudah jelas dikriminalisasi, lalu disuruh damai masih dimintai uang lagi. Padahal dia yang dikriminalisasi. Kasus yang sekarang sedang berlangsung ini kan. Nah yang kayak gitu banyak. Cuma kadang-kala enggak menjadi berita karena orang malas juga, karena orang takut. Nah ini menurut saya tugas. Keadilan dan hukum itu memang diperjualbelikan di aparat penegak hukum ya kalau di Indonesia ya, Bung. Mana ada keadilan sih Pak di Indonesia Pak? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Ada orang yang nangis-nangis teriak-teriak sampai setengah mati juga dicuekin. Emang ada yang peduli Pak? Emang Jaksa Agung peduli keadilan? Kalau dia peduli banyak tuh yang kantor saya nangis-nangis tuh Pak, minta keadilan. Bisa nggak dia urusin? Nggak, saya tantangin aja kalau dia bilang, saya menegakkan keadilan, gue bawa nih orang-orang yang perlu keadilan nih. Lu beresin dah. Jaksa Agung ya gitu? Lah iya, nggak usah Jaksa Agung. Semua Pak, Kapolri pun juga dia bilang, tidak ada lagi hukum tajam ke atas. Sekarang tajam juga ke bawah, nggak ada tajam ke bawah doang. Ke atas akan tajam. Waktu itu dia ngomong di rapat kerja DPR kan. Saya tantangin, saya bilang, Pak, nih ada nih Pak. Lu bilang kan bisa tajam ke atas. Tuh yang punya Sinarmas gak usah jauh-jauh. Iya. Akte lahirnya palsu. Oh gitu ya? Kok udah naik sidik lu bisa hentikan? Segituin, diam dia.
malah ngurusin konsultan keuangan. Karena jujur Pak, saya melihat hukum di Indonesia ini sudah, kalau bahasa Cinanya moyung, bahasa Inggrisnya no hope Pak. Oke, tidak ada harapan lagi. Nggak ada harapan, nggak ada itu keadilan. Jadi kalau saya bantuin orang sekalipun, saya bilang, Pak, ini secara hukumnya gini Pak. Oke. Tapi secara prakteknya Bapak kalau mau menang harus nyuap. Kita nggak enak kita ngomong kayak gitu. Tapi that's the truth. Oke. Ya terus kita mau gimana? Jadi keadilan dan hukum di aparat penegak hukum itu yang sekarang di Indonesia harus dibeli ya, Ya. baru dapat keadilan. Jadi keadilan itu nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau yang namanya adil tuh nggak usah beli. Oh, Udah oke. adil. Tapi kalau di Dia aparat, cuma beli putusan aja, menang atau enggaknya. Tapi itu bukan berarti itu putusan itu adil. oke, itu di pengadilan gitu ya? Itu di pengadilan seperti itu masih sampai detik ini Pak. Di kejaksaan juga Oh demikian? iya, saya masih ada banyak kasus yang hakimnya, panitranya, jaksanya udah, Pak, mau gimana nih Pak? Mau gimana Pak? Mau menang nggak Pak? Mau ini nggak Pak? Kan udah transaksional semua Pak. Jadi, Masih sampai detik ini, hari ini, kita kalau ditilang, ya. ya sama polisi, kita mau ngambil SIM kita kemana? Ke kejaksaan kan? Ya. Bapak ke tukang parkir aja di kejaksaan kasih duit suruh ambil di jaksa, dapat Pak. Nggak perlu menghadap. Itu hal yang sepele. KKN itu masih ada dan sedang ada di kantor kejaksaan. Lah kalau di kantor dia aja jadi sarang korupsi, lu gak usah ngomong yang lain. Tinggal dibuktikan aja Pak, kalau Bapak ditilang nanti datang ke kantor kejaksaan terdekat di situ kan, Ya. udah tinggal kasih duit ke tukang parkir, suruh ambil. Dapat. Dikasih dapat Pak, itu yang sepele aja. Dan kita itu udah jadi rahasia umum. Supir saya kena tilang kemarin itu kan, saya tinggal kasih duitnya, dah sana suruh tukang parkir, nanti tukang parkir anterin. Ditanya namanya siapa, udah nggak usah sidang-sidang apa segala macam. Tukang parkir juga udah lebih hebat dari jaksa, makelar di situ. Sama kan Jarov itu yang hampir pegang 1 triliun, dia kan bukan pejabat aktif mahkamah Pak. Tapi kunjungan kerja kok diundang dia sama MA ikut. Aneh kan? Padahal dia Markus ya. Nah itu dia, Markus lebih sakti daripada pejabat Pak. Dan itu banyak di setiap tempat. Dan itu terjadi di lembaga aparat penegak hukum ya. Terjadi, di kepolisian pun juga gitu. Kita kalau mau ke polisi langsung, polisi tolak. Misalnya jenderal. Tapi jenderal punya adik. Jadi kayak contoh Iwan Bule tuh dulu punya adik Pak. Hubungin dulu adiknya itu. Masuklah bisa baru ke atas. Jadi di kejaksaan sistemnya begitu ya Bung Alvin ya? Sarang KKN di sana. Di kejaksaan Pak, waktu saya nangani judi online, saya udah langsung dihubungin sama jaksa, lawyernya. Bapak mau klien Bapak bebas, minta 400 juta. Langsung, itu kan 4 orang, 1 orang 100 kata. Itu di kejaksaan ya? Kejaksaan. Terus terang langsung begitu ya? Terus terang, saya diundang, disuruh datang ke Kejaksaan Utara waktu itu, dimintain duit. Saya bilang nggak mau, kalau 400 ngapain? Ya kan, hakim cuma minta 100, udah kasih ke hakim aja. Oke. Jadi semua minta duit Pak. Mau jaksanya, mau hakimnya, semua itu ya money talk. Jadi berarti kalau menurut Bung Alvin ini memang aparat penegak hukum kita ini sudah sampai di titik nadir ya. Tidak bisa lagi diharapkan Bung Alvin ya. Semua yang diangkat sebagai kabinetnya Prabowo pun Pak, Oke. itu sorry ya, Iya. di anggapan saya, ini opini saya ya, maling Pak. Kayak contoh Raffi Ahmad. Iya. Hal yang sepele, Raffi Ahmad, anaknya Listio sama Sinarmas itu bikin PT bareng Pak. Sinarmas itu IKN sekarang yang pegang Sinarmas. Oke. PSN BSD, Oke. Sinarmas. Itu Raffi juga di situ. Dia ada anaknya Listio. Ya siapa yang mau berani sentuh? Ya kalau udah presiden situ, makanya Raffi bisa naik tuh jadi utusan. Raffi itu bisanya apa sih, ngelawak doang. Nggak ada pendidikannya ya. Kagak ada. Jadi berarti ya dipertontonkan kejaksaan seolah-olah dia hebat membongkar kasus-kasus besar, tangkap pejabat Mahkamah Agung 1T yang Pak, kalau urusan pidana Pak, saya buka-bukaan aja nih. Ya urusan pidana, itu biasanya masuk ke hakim itu satu paket sama jaksa Pak. Jadi masuk melalui hakim, kalau nggak panitra, jaksa yang maju. Oke. Ya, saya kemarin itu kan ngelepasin orang kasus 670 miliar lawan Bukopin. Jaksa 8M, hakim 8M. Ngasihnya kemana? Ke jaksa, Pak.
Kekasih Pidum sama Kajarinya dari melalui mereka yang iniin. Jadi dia ngatur semua ya? Dia ngatur. Sampai putusannya apa ya? Iya, karena dia bilang kalau lu langsung ke hakim, nggak melalui gua, tuntutan gua bakal tinggi loh. Jadi harus diseragamkan. Nah kalau tuntutannya tinggi, kita menang di PN, dia kan banding atau kasasi, Pak. Nah, patokannya lagi tuntutan lagi kan. Tapi kalau tuntutannya kita udah setel, harusnya misalnya 20 tahun atau hukuman mati, misalnya cuma tuntutannya 1 tahun, kan hakim nggak bisa lebih dari setahun. Paling mentok misalnya setahun atau 2/3 kan. Kalau udah dikasih situ kan jaksa nggak mungkin banding. Jadi biasanya itu satu paket, Pak. Jadi kalau sekarang ini kejaksaan lawan kehakiman, saya mah ketawa-ketawa aja. Ya kan, lu tebang pilih aja. Nggak mungkin. Nantinya lu juga kalau ada kasus, ya, itu pasti hakim akan nanya jaksa, jaksa pun akan nanya hakim. Biasanya itu udah satu paket, Pak. Kita yang lawyer tahu lah, Pak, di situ. Jadi itu yang disebutan ya, judicial corruption ya? Ya, sudah sistematik, Pak. Gitu. Corruption di Indonesia sudah sistematik. Jadi kebetulan aja yang kasus 3 hakim ini nggak melalui jaksa karena si lawyernya ini kenal langsung sama pejabat MA, Pak. Kalau dia nggak punya kenalan orang MA, pasti ke jaksa. Makanya nggak kebagian ya. Jadi kejaksaannya marah. Jaksanya kesel. Makanya saya ada beberapa kasus sekarang nih, hakim lagi ketar-ketir, dia bilang, kamu jaksa udah kamu atur belum? Kalau jaksanya udah diatur, dia berani. Kalau jaksanya belum diatur, kamu atur dulu deh, sekarang lagi panas, gitu.